Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diani Ajeng Hapsari dari Prodi PG PAUD FKIP Hamka semester 6. Pada video kali ini saya akan menjelaskan 5 perangkat pembelajaran. Yang pertama ada PROSEM, yaitu program semester. Yang kedua ada RPPH, rancangan pelaksana pembelajaran harian. Yang ketiga ada RPPM, rancangan pelaksana pembelajaran mingguan. Lalu ada yang keempat, materi ajar. Yang kelima, media pembelajaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan program semester. Program semester terbagi menjadi dua, semester 1 dan semester 2. Dalam program semester terdapat KD, tema, subtema, subsubtema, dan alokasi waktu. KD atau kompetensi dasar yang berarti tingkat kemampuan dalam konteks muatan pembelajaran, tema pembelajaran, dan pengalaman belajar yang berpacu pada kompetensi inti. Dalam tema, yang pertama ada diriku, keluargaku, lingkunganku, binatang, dan masuk semester 2. Ada tanaman, kendaraan, alam semesta, negaraku. Pada tema diriku, ada subtema, yaitu ada identitasku dan tubuhku. Identitasku, subtemanya yaitu nama lengkap, usia, jenis kelamin, alamat rumah. Dan yang tubuhku, subtemanya ada anggota tubuh, bagian-bagian tubuh, fungsi gerak tubuh, kebersihan, ciri-ciri khas, kesehatan, keamanan diri. Alokasi waktu pada subtema identitasku yaitu 1 minggu. Alokasi waktu tubuhku 2 minggu. Dan ada juga kebutuhanku yaitu subtemanya pakaian. Alokasi waktunya 1 minggu. Yang kedua ada keluargaku. Dia terbagi menjadi 2 subtema, anggota keluarga dan profesi anggota keluarga. Pada anggota keluarga ada subtemanya ayah, ibu, kakak, adik, kakek, nenek, paman, bibi. Alokasi waktunya yaitu 1 minggu. Profesi anggota keluarga, subtemanya macam-macam pekerjaan dengan alokasi waktu 1 minggu. Selanjutnya ada lingkunganku dengan subtema rumahku dan subtemanya fungsi rumah, bagian-bagian rumah, jenis peralatan rumah tangga, fungsi peralatan rumah tangga, cara menggunakan peralatan rumah tangga dengan alokasi waktunya 2 minggu. Lalu ada sekolahku dengan subtema gedung dan halaman sekolah, ruang belajar, tempat bermain dan alat-alat permainan, orang-orang yang ada di sekolah, tata tertib sekolah, dengan alokasi waktu 1 minggu. Lalu ada binatang, dibagi menjadi 4, ada binatang air, binatang darat, binatang bersayap, dan binatang hutan. Binatang air misalnya ada ikan, lele, belut. Binatang darat ada ayam, kucing, anjing. Binatang bersayap ada serangga, kupu-kupu, burung. Lalu binatang hutan ada orangutan, gajah, dan harimau. Pada binatang air, subtemanya bagian-bagian tubuh, binatang, makanan binatang, bahaya binatang, dan manfaat binatang. Alokasi waktu 2 minggu. Binatang darat, subtemanya ada bagian-bagian tubuh binatang, makanan binatang, bahaya binatang, manfaat binatang. Dengan alokasi 2 minggu. Binatang bersayap, ada bagian-bagian tubuh, makanan binatang, bahaya binatang, manfaat binatang. Dengan alokasi waktu 2 minggu. Binatang hutan ada bagian-bagian tubuh binatang,
makanan binatang, bahaya binatang, manfaat binatang dengan alokasi 2 minggu. Ini untuk semester 1. Lalu yang kedua ada semester 2 dengan tema tanaman, kendaraan, dan alam semesta. Tanaman dengan subtema dibagi menjadi 4, tanaman buah, tanaman sayur, tanaman hias, dan tanaman obat. Dengan subtemanya tanaman buah, macam-macam tanaman buah, bagian-bagian tanaman buah, manfaat tanaman buah, cara menanam dan merawat tanaman buah. Dengan alokasi waktu 2 minggu. Yang kedua ada tanaman sayur. Dengan subtema macam-macam tanaman buah, bagian-bagian tanaman sayur, manfaat tanaman sayur, cara menanam dan merawat tanaman sayur dengan alokasi 2 minggu. Lalu yang ketiga ada tanaman hias dengan subtema macam-macam tanaman buah, bagian-bagian tanaman hias, manfaat tanaman hias, cara menanam dan merawat tanaman hias dengan alokasi 1 minggu. Lalu yang terakhir ada tanaman obat. Subtemanya yaitu macam-macam tanaman obat, bagian-bagian tanaman obat, manfaat tanaman obat, cara menanam dan merawat tanaman obat dengan alokasi 2 minggu. Lalu ada kendaraan. Kendaraan dibagi dengan 3, yaitu kendaraan darat, kendaraan air, dan kendaraan di udara. Dengan subtema kendaraan darat, jenis kendaraan darat, fungsi dan kegunaan, nama pengendara atau pengemudi, dan tempat pemberhentian dengan alokasi 1 minggu. Selanjutnya ada kendaraan air, yaitu subtemanya jenis kendaraan air, fungsi dan kegunaan, nama pengendara atau pengemudi, dan tempat pemberhentian dengan alokasi waktu 1 minggu. Selanjutnya kendaraan di udara dengan subtema jenis kendaraan di udara, fungsi dan kegunaan, nama pengendara atau pengemudi, dan tempat pemberhentian dengan alokasi waktu 1 minggu. Lalu ada alam semesta dengan tema subtemanya yaitu ada benda-benda alam, benda-benda langit, dan gejala alam. Subtemanya benda-benda alam, jenis-jenis benda alam yaitu ada tanah, air, pasir, batu, besi, emas, perak. Manfaat benda-benda alam dengan alokasi waktu 2 minggu. Lalu ada benda-benda langit dengan subtema jenis-jenis benda langit yaitu matahari, bulan, bintang. Manfaat benda-benda langit dengan alokasi waktu 1 minggu. Gejala alam dengan subtema macam-macam gejala alam, siang, malam, banjir, gunung meletus, tanah longsor, ombak, pelangi, petir, hujan, dan gempa bumi dengan alokasi waktu 2 minggu. Lalu ada negaraku dengan subtema tanah air dan subtema nama negara, lambang negara, presiden dan wakil presiden, lagu kebangsaan, bendera, desa, kota, pegunungan, dan pesisir dengan alokasi waktu 2 minggu. Yang kedua yaitu RPPH atau Rencana Program Pembelajaran Harian, yaitu ada semester, minggu ke, hari ke. Semester 2, minggu ke-2, hari ke-1. Harinya itu ada hari Senin pada tanggal 4 bulan 2 tahun 2019 dengan kelompok usia yaitu kelompok B, tema atau subtema kendaraan atau kendaraan udara dengan subtemanya balon udara. Dan ada kompetensi dasarnya, materinya yaitu mengetahui apa yang terjadi, mau meminjamkan miliknya,
menyelesaikan pekerjaan sampai selesai, mengucap terima kasih, bentuk-bentuk kendaraan udara, tertarik ingin naik balon udara. Ada kegiatan main, yaitu dengan kelompok dengan kegiatan pengaman, alat dan bahan, plastik, benang, gunting, lem, kertas, pensil. Karakternya kreatif. Proses kegiatan pembuka, yang pertama penerapan SOP pembukaan, yang kedua berdiskusi tentang bentuk-bentuk kendaraan udara, yang ketiga berdiskusi tentang balon udara, yang keempat bermain melambungkan bola, yang kelima mengenalkan kegiatan dan aturan yang digunakan bermain. Selanjutnya ada inti, yaitu dengan pembelajaran area dibagi menjadi 4 area. Area menggunting dan menempel, area matematika, area bahasa, dan area menyusun puzzle. Yang pertama, area menggunting dan menempel. Anak membuat kreativitas balon udara untuk melatih motorik halus anak dengan menggunting dan menempel. Yang kedua, ada area matematika. Anak diperkenalkan angka dan berhitung dengan papan saku bilangan untuk melatih kognitif anak dalam berhitung dan mengenal angka. Yang ketiga, ada area bahasa. Anak diperkenalkan huruf-huruf dan menyusun kata balon udara. Yang keempat, area menyusun puzzle. Anak menyusun sebuah puzzle yang bergambar balon udara untuk melatih motorik halus dan kognitif. Selanjutnya dari calling. Yang pertama, anak merapikan alat-alat yang telah digunakan. Yang kedua, berdiskusi tentang perasaan diri selama melakukan kegiatan bermain. Yang ketiga, bila ada perilaku yang kurang tepat, harus didiskusikan bersama. Yang keempat, menceritakan dan menunjukkan hasil karyanya. Yang kelima, penguatan pengetahuan yang didapat anak. Selanjutnya ada penutup, yaitu yang pertama menanyakan perasaan selama hari ini, yang kedua berdiskusi kegiatan apa saja yang telah dimainkan hari ini, yang ketiga bercerita pendek yang berisi pesan-pesan, yang keempat menginformasikan kegiatan untuk besok, yang kelima penerapan SOP penutupan. Selanjutnya rencana penilaian. Yang pertama ada sikap, yaitu dengan menghargai hasil karya orang lain. Yang kedua, menggunakan dan kata sopan pada saat bertanya. Lalu yang kedua, pengetahuan dan keterampilan. Anak dapat menceritakan tentang balon udara, dan anak dapat menggunting, menempel, menyusun kata atau balon udara, mengenal angka, berhitung, membuat balon udara dari barang daur ulang. Selanjutnya ada RPPM, yaitu Rencana Pelaksana Pembelajaran Mingguan. Dengan semester, bulan, dan minggu. Semester 2, bulan Maret, minggu ke-2. Tema, subtema, dan sub-subtema, yaitu dengan tema kendaraan, subtema kendaraan udara, dan sub-subtema jenis kendaraan udara, yaitu balon udara. Dengan usia kelompok B, 5-6 tahun dengan model pembelajaran area. Ada kompetisi dasarnya, lalu ada materi. Dengan materi bersyukur sebagai ciptaan Tuhan, balon udara kendaraan udara, melatih kelenturan tubuh, pola, huruf balon udara, kreasi membuat balon udara, mengenal angka dan berhitung, menyusun puzzle. Yang pertama, ada area matematika dan berhitung, di mana kegiatan berhitung dan mengenal angka dengan media papan saku bilangan. Yang kedua, ada area bahasa. Anak mengenal huruf dan menyusun kata balon udara ke dalam media yang sudah disediakan. Yaitu ada area menggunting dan menempel. Anak membuat balon udara dengan menggunakan kertas origami, lalu ditempelkan pada papan yang sudah disediakan. Pada area ini, anak dilatih motorik halus seperti menggunting dan menempel.
Yang terakhir itu ada area menyusun puzzle. Anak menyusun puzzle yang bergambarkan balon udara untuk melatih kognitif dan motorik halus pada anak. Selanjutnya ada materi ajar dengan tema kendaraan, subtema kendaraan udara, dan subtema balon udara. Deskripsi balon udara. Balon terbang atau udara merupakan sejenis pesawat terbang, sebuah balon yang dipompa dengan udara. Balon terbang dapat mengambang di udara karena daya apungnya. Awalnya, udara yang dipompakan itu adalah hidrogen. Karena resiko ledakan, sekarang gas mulia, helium, digunakan sebagai media penggerak. Balon udara secara garis besarnya mempunyai 3 bagian utama, yaitu envelope, burner, dan basket. Envelope merupakan kantong yang terbuat dari bahan nilon berbentuk balon tempat udara dipanaskan. Karena nilon ini tidak tahan api, maka bagian bawah envelope dilapisi dengan bahan anti-api atau screed. Envelope ini berisi udara atau gas ringan seperti gas hidrogen yang berfungsi mengangkat balon udara dari landasannya. Burner merupakan alat yang berfungsi untuk memanaskan udara di dalam envelope. Burner diletakkan di atas kepala penumpang dekat ke mulut envelope. Burner ini mengatur tekanan dalam kantung udara agar balon dapat terbang dengan ketinggian yang diharapkan. Basket atau keranjang merupakan tempat penumpang mengendalikan balon udara atau penumpang yang menikmati penerbangan balon udara. Basket dibuat dari bahan yang ringan dan lentur dan terletak di bawah kantung udara. Cara kerja balon udara sangat sederhana, yaitu dengan cara memanaskan udara di dalam balon agar lebih panas dari udara di luarnya, sehingga balon udara mengembang dan dapat naik atau terbang. Udara yang lebih panas akan lebih ringan karena massa per unit volumenya lebih sedikit. Lalu kegunaan balon udara, yang pertama ada untuk keperluan militer, yang kedua untuk keperluan ilmu pengetahuan, yang ketiga ada keperluan ilmu pengetahuan. Lalu selanjutnya masuk ke media pembelajaran. Ada area matematika, area bahasa, area menggunting dan menempel, dan area menyusun puzzle. Demikian video dari saya mengenai 5 perangkat pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.